Nah, waktu itu si Sultan ini mau membuat tempat untuk pemukiman warga. Si Sultan ini diganggu oleh makhluk-makhluk gaib atau makhluk-makhluk halus. Nah, ini yang dinamakan dengan makhluk gaib dan makhluk halus ini si kuntilanak. Halo budak-budak, jumpa lagi bersama saya Yubasra. Apa kabar kalian semua? Semoga kabar kalian baik-baik saja. Pada kesempatan kali ini saya mau share buatan game game saya waktu saya buat dengan teman-teman saya waktu acara lomba bikin game di internal komunitas saya. Nah, teman-teman pasti bertanya kenapa saya pakai bahasa ini, karena ada sangkut pautnya dengan game yang lagi gua mau share ke kalian semua. Gamenya seperti apa? Nah, kalian harus tengok. Nah, tengok nih budak-budak. Oke, gamenya seperti apa? Langsung kita lihat. Oke budak-budak, ini dia game yang saya buat dengan teman saya. Nah, game ini menceritakan tentang seorang sultan yang lagi menembak kuntilanak. Nah, kenapa sultan ini nembak kuntilanak? Karena sejarah Pontianak ini dulunya diambil dari kata kuntilanak. Nah, seperti inilah dia teman-teman, permainannya macam ini dia. Tapi teman-teman bakal penasaran macam mana gamenya? Oke, kita lihat sama-sama. Oke, kita lihat ya sama-sama teman-teman. Kita lihat dulu. Nah, di sini ada tulisan Ponti Shooter. Nah, ini tentang nih waktu nama-nama teman-teman saya semua lah pokoknya di sini. Developer Pontianak GDP ini yaitu komunitas internal buat merangkul anak-anak game developer indie yang ada di kota Pontianak. Nah, hasil gambar artnya nih agak lucu dan agak aneh ya. Aneh itu udah mati. Ya kualitas grafiknya tuh tidak bagus lah gitu. Jadi teman-teman bisa lihat di kualitas tidak bagus, burit gitu, orang burit jelek lah gitu. Tapi ya kita have fun, enjoy ya mainkan game. Nah, tapi teman-teman bakal penasaran macam mana. Oke, kita lihat lagi. Oke, kita next. Nah, kita play, kita tombol play, kita klik. Nah, ini langsung masuk ke scene menjelaskan tentang cerita dalam game ini. Nah, dalam cerita ini kota Pontianak didirikan oleh Syarif Abdurrahman Al-Qadri pada Rabu 23 Oktober 1771 atau 14 Rajab 1180 Hijriah yang ditandai dengan membuka hutan di persimpangan Sungai Landak, Sungai Kapuas Kecil dan Sungai Kapuas Besar untuk mendirikan balai dan rumah sebagai tempat tinggal. Nah, dari dulu tuh kota Pontianak tuh waktu Sultan itu mendirikan tuh, Sultan tuh melihat dulu lokasi sekitar situ yang mana yang cocok untuk dijadikan tempat pemukiman buat warga. Nah, waktu itu si Sultan ini mau membuat tempat untuk pemukiman warga. Si Sultan ini diganggu oleh makhluk-makhluk gaib atau makhluk-makhluk halus. Nah, ini yang dinamakan dengan makhluk gaib dan makhluk halus ini si kuntilanak. Maka kota Pontianak dikenal dengan nama kota Pontianak. Ya, kita lanjut lagi nih teman-teman. Pembahasannya. Ketika mencapai daerah pertemuan Sungai Kapuas Besar dan Sungai Landak, Syarif Abdurrahman yang merasa terganggu dengan kuntilanak, teman-teman. Kisah Sultan pun dimulai. Nah, kisah Sultan pun dimulai. Game ini teman-teman bakalan tahu nih. Judulnya sudah kelihatan. Ponti, berarti kan diambil dengan kata Pontianak. Shooter, berarti menembak-nembak. Berarti Sultan nembak-nembak kuntilanak. Apa objek yang digunakan? Yaitu dengan meriam. Nah, meriam ini bentuknya 2D. Jadi, ya kalau teman-teman lihatnya ngakak sih, ketawa sih. Bentuk meriamnya tuh agak-agak lucu gitu. Ya, agak-agak berot, agak-agak belum tak bagus lah. Pokoknya waktu budak-budak kami ini buat ini iseng-iseng ya gitu. Jadi ya untuk evan-evan untuk di internal komunitas je. Oke, langsung lanjut kita masuk ke scene dialog sistem ketika Sultan berbicara dengan kuntilanak. Oke. Next. Nah, ini si Sultan sedang berbicara dengan kuntilanak. Misalkan Sultan Abdurrahman, "Assalamualaikum Habibullah," katanya gitu kan. Kuntilanak menjawab, "Apa keperluanmu, wahai manusia?" kata. Sultan Abdurrahman menjawab, "Kami dari kampung yang jauh hendak mendirikan sebuah pemukiman baru. Kami rasa ini adalah lokasi yang tepat untuk pemukiman. Nah, jangan ganggu kami sebab ini adalah daerah kekuasaan kami anak muda." Nah, dia bilang nih, si kuntilanak bilang nih, "Kau tak boleh ganggu daerah kami karena daerah ini adalah daerah kekuasaan kami. Kalau kau mau, kau cari tempat lain," kata. Kata sang Sultan, "Kami udah merasa cocok nih dengan tempat ini." Nah, bagaimana kisah? Kita bakalan lanjut lagi. Next. "Baiklah kalau begitu. Nah,
ketika selesai percakapan, baiklah kalau begitu langsung ada pilihan nih. Apakah kita mau melawan kuntilanak ataukah kita pergi dari sini dan cari tempat lain. Nah, kalau kita melawan kuntilanak, otomatis kita bakalan menyerang kuntilanak. Kalau kita tidak melawan, otomatis kita permainan selesai gitu ya. Kita langsung coba lagi kita main. Melawan mereka. Bersiaplah kalian akan kutembak dengan meriam. Bersiaplah kalian akan kutembak dengan meriam. Berarti di Sultan nih bakal menembakkan si Kunti nih. Nah, bagaimana? Pasti teman-teman penasaran tembakannya seperti apa. Oke, kita lihat lagi tembakannya seperti apa. Next, tidak akan kubiarkan, wahai Sultan, kata. Oke. Nah, langsung masuk. Ini dia. Ini level 1 ya, questnya. Hancurkan Kunti yang ingin menyerang Sultan. Kill 15 Kunti untuk melanjutkan level. Jadi kalau kita sudah mengkill 15 Kunti, kita bakalan melanjutkan level berikutnya. Oke, kita langsung coba. Kita klik nih. Nah, jadi gamenya seperti ini. Nah, ya, nembaknya kayak gini teman-teman. Ada ini, ada kuntilanak warna putih ini melayang-layang, warna merah, terus warna biru. Nah, kayak gini dia. Killnya 11, 12, 13, 2 lagi. Kita bakalan lanjut ke scene berikutnya. Oke, 17. Nah, ini dia pakai time scale ya. Jadi time scale-nya saya kecil kan. Jadi seolah-olah tuh kayak delay, kayak agak-agak slow motion gitu. Jadi soalnya kayak gitu. Nah, ini tampilannya winner. Kita next lagi. Mana nih? Kok tak bisa nih? Oke, next. Hancurkan Kunti yang ingin menyerang Sultan. Kill 30 Kunti untuk melanjutkan level selanjutnya. Jadi game ini ya game-game simple gitulah, game-game kasual ya, game-game untuk menghilangkan kegabutan aja gitu. Jadi ya untuk seru-seruan aja. Kalau kita lihat sih bosan mainnya kayak gini ya, memang ini hanya untuk event, untuk seru-seruan aja di internal. Di sini gua juga sudah tambahkan ada visual effect kayak asap-asap itu yang ada di laut, terus ditambahkan kayak sistem kill ya, itu kan ya dasar-dasar lah kayak gitu, tembak-tembakan apa juga dasar-dasar ya. Umum lah mungkin, biasa lah bagi anak-anak pemrograman untuk kalau melihat ngokil kayak gini kayak gitu biasa sih. Oke, lanjut lagi. Nah, jadi kayak ini tombol yang ini nih belum bisa. Tombol pause sudah dibuat, yang ini kemarin belum sempat dibuat dengan teman-teman, jadi nggak ada fungsi. Sebenarnya ini nih mau dibuat kayak special attack gitulah. Jadi seolah-olah kayak meriam lebih besar atau meriam kayak bisa munculkan garam ataupun yang bisa ngusir si makhluk gaib ini kayak gitu. Jadi agak-agak ada skill tambahan lah kayak gitu. Nah, jadi gamenya kayak gini. Oke, nah yang putih-putih ini visual effect background. Nah, kayak gini aja sih teman-teman. Oke, si Sultan grafiknya kayak gitu aja sih. Oke teman-teman, itu dia saya share bikinan game yang waktu udah lama banget gua bikin dengan teman-teman gua waktu lomba bikin game, waktu awal-awal mula belajar ngebuat game dengan teman-teman di komunitas GDP. Dan komunitas GDP ini juga baru dibentuk ya teman-teman, baru dibentuk pada tahun 2019. Karena kebetulan di kota saya nih untuk komunitas game tuh agak kurang, agak jarang. Jadi saya dan teman-teman saya yang lain inilah membentuk komunitas game developer atau disingkat GDP, Game Developer Pontianak. Dengan game-game yang saya soft off kan ini, game ini dan game-game teman-teman yang saya yang lain. Nah, itu untuk memancing, memicu buat teman-teman yang lain di kota saya ini tertarik untuk belajar ngebuat game, untuk ikut mencoba berkarir di dalam dunia pengembangan game. Nah, tapi game-game yang saya share ke teman-teman semua nih, ini baru satu game. Nanti buat minggu-minggu depannya banyak lagi game-game yang bakalan saya share ke teman-teman semuanya. Karena dalam minggu-minggu ini saya belum bisa ada waktu untuk ngebuat game. Jadi saya cuma nge-share game-game yang waktu saya belajar ngebuat game, waktu saya ikut kursus ngebuat game. Jadi saya share ke teman-teman. Jadi nanti ini dalam minggu-minggu ini atau minggu-minggu depan atau bulan depan tuh saya belum sempat nih buat game. Jadi game-game yang lama-lama yang udah saya buat, saya share ke teman-teman semua. Dan buat teman-teman juga semua yang pengen minta lah istilahnya
kan banyak tuh teman-teman yang bilang, bang tolong buatkan tutorial ngebuat game. Juga gitu di grup Facebook juga gitu, bang tutorial bang. Jadi nanti nih rencana bulan depan nih saya mau ngebuat tutorial dasar kayak berlari, melompat, memukul, memanjat, terus interface mengenal Unity. Pokoknya dasar-dasar ngebuat game kasual, membuat game platformer, membuat game FPS yang dasar-dasar nanti saya bantu teman-teman, ngajarkan teman-teman buat. Tapi kalau saya ngajar, kalau memang ada kekurangan dari saya nanti atau ke depan, teman-teman harap dimaklumin karena saya juga masih belajar ngebuat game. Oke teman-teman, sampai di sini dulu curhatan saya, terus share saya ngebuat game. Jangan lupa seperti biasa saya bilang, like, comment, subscribe channel saya atau channel gua teman-teman, agar channel saya dapat berkembang dan channel saya dapat notifikasi teman-teman semuanya. Oke, sampai jumpa di next video gua berikutnya. Bye.